sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan nun mati dan juga tanwin. Teman-teman sekalian, nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit ataupun bulan sempurna. Jadi kalau tidak berharokat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang ada di akhir kata, ada dalam pelafalannya, namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata masalan sama dengan kata masalan dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, nuhun dengan tanwin di ujungnya maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata ainin sama dengan kata ainin dengan kata nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum dalam nun sukun dan tanwin itu ada banyak. Yang ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum, ada juga yang 6 hukum. Nah, di sini saya akan membawakan dengan 6 hukum. Pada dasarnya sih sama aja yang 4 hukum dan 5 hukum. Yang pernah aku juga sama, hanya beda-beda segi panjang hukum. Nun sukun dan tanwin ada 6. Yang pertama adalah idhar halqi, 2 idgham bigunah, 3 idhar mutlak, 4 idgham bila gunah, 5 iqlab, dan 6 ikhfa hakiki. Nah, biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu idhar mutlaknya itu dijadikan pengecualian dalam hukum idgham bigunah. Adapun yang pembaginya dengan 4 hukum adalah idgham bila gunah. Dan idgham bila gunah itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halqi. Idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan qa. Adapun cara membacanya adalah membaca nun sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa idhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya, pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah bacaan idhar. Kemudian kenapa dinamai dengan halqi? Karena huruf-huruf idhar di sini makhrajnya adalah dari tenggorokan. Tenggorokan bahasa Arabnya adalah halq. Halqi di sini ada contoh idhar halqi. Pertama, bertemu dengan hamzah, min ahli. 2. Nun sukun bertemu dengan ha, man hajara. 3. Tanwin bertemu dengan ain, haqqan ala. 4. Nun sukun bertemu dengan ha, min haitsu. 5. Tanwin bertemu dengan ghain, wa rabbun ghafurun. Yang terakhir, nun sukun bertemu dengan kha, wal munkhaniqatu. Yang kedua ada hukum idgham bigunah. Idgham bigunah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya adalah meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Contohnya, nun sukun bertemu ya, mayyakulu. Teman-teman sekalian, jangan lupa untuk menahannya dan disertai dengan gunah 2-3 harokat. Selanjutnya, tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya, hamilatun nasibatun. Nun sukun bertemu dengan mim, mim masadin. Tanwin bertemu dengan wawu, khairu wa abqa. Teman-teman sekalian, dari hukum idgham bigunah ini ada pengecualian, yakni apabila nun sukun bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kata, jadi bertemunya itu dalam satu kata. 6. Hukumnya adalah idhar mutlak. Idhar mutlak contohnya ad-dunya, tidak dibaca ad-duya, tetapi yang benar adalah ad-dunya, bunyanun, kinwanun,
sin, wa, nun. Nah, teman-teman sekalian, keempat kata tersebut dibacanya adalah idhar, tidak diidgham. Hukum yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra. Cara membacanya, meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa gunnah. Contohnya adalah tanwin bertemu lam, rizqal lakum. Nun sukun bertemu ra, mir rabbihim. Hukum berikutnya adalah ikhlab. Ikhlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Contohnya, sami'an basiron, amba'ahum. Hukum yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, tha, jim, dal, da, za, sin, shin, sod, do, to, do, fa, kof, kaf. Nah, cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat yang disampaikan yang dimaksud dengan menyamarkan. Di sini adalah ketika kita mendengungkan atau menyamarkan nun sukun itu, lidah kita sudah siap ke huruf berikutnya. Di sini ada beberapa contoh ikhfa hakiki. Pertama, nun sukun bertemu dengan to, yang tikuna, tanwin bertemu dengan dal, ma'ing dafikin. Nun sukun bertemu dengan sin, insya'a, tanwin bertemu dengan huruf fa, yung fahum, tanwin bertemu dengan jim, fasobrun jamilun. Nun sukun bertemu dengan sod, yang surukum. Nun sukun bertemu dengan kaf, angkana. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita simpulkan, maka seperti pada tabel berikut ya, hukum nun sukun dan tanwin itu. Pertama, ada idhar halki, yang mana hurufnya hamzah, ha, ain, ghain, ha, ko. Idgham bi gunnah, hurufnya ya, nun, mim, waw. Yang ketiga, idgham bila gunnah, hurufnya lam dan ra. Syarat idgham bi gunnah dan bila gunnah itu adalah harus berada pada dua kata. Jadi huruf tanwinnya itu bertemu dengan huruf idgham. Itu ada dalam dua kata atau berbeda kata. Kemudian hukum berikutnya ada idhar mutlak, yakni bertemu dengan ya dan wawu dalam satu kata. Hukum yang kelima ada ikhlab, hurufnya hanya ada satu, yaitu ba. Dan yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki, yang mana hurufnya ada 15, yakni ta, sa, jim, dal, za, sin, sod, do, to, do, fa, kof, kaf. Itulah teman-teman sekalian sekilas pembahasan tentang hukum nun mati dan juga tanwin.